Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sengketa Hukum Ekonomi Syariah. Pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian sengketa hukum ekonomi syariah. Yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya. Selanjutnya yaitu bentuk dan jenis sengketa ekonomi syariah. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antar lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua yaitu sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama Islam. Jenis-jenis sengketa syariah ada 2, yaitu sengketa karena adanya ingkar janji atau wan prestasi. Sanksinya berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko maupun membayar biaya perkara. Yang kedua yaitu sengketa karena adanya perbuatan melawan hukum. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah pada umumnya disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama yaitu konflik data terjadi karena kurangnya informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan. Yang kedua, konflik kepentingan. Yang ketiga, konflik hubungan akan terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, adanya kekuatan dan kekuasaan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi, agama, dan lain-lain. Terima kasih. Poin selanjutnya yaitu poin D, tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah untuk menemukan solusi penyelesaian suatu masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Poin E, sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 1. Hukum formil, yaitu hukum formil hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Hukum material, yaitu sumber yang dilihat dari segi isinya, dan sumber hukum inilah yang menjadi faktor yang membantu pembentukan hukum. Penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah. 1. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik. 1. Al-sul atau perdamaian. Secara bahasa, sul berarti meredam atau meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah, sul berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan objek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan, yaitu berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, seperti hak milik intelektual yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat.
B. Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan tidak jelasan. Tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata hakama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum atau secara istilah, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dengan pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisihan atau lebih. Guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, yang menyelesaikan disebut dengan hakam. 3. Wilayat al-qada artinya kekuasaan kehakiman. Menurut arti bahasa, al-qada berarti memutus atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al-hawal asyi, syahsiyah, atau masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga. Kewenangan lembaga hizbah ini tertuju kepada 3 hal, yaitu 1. Dakwah yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. 2. Dakwah yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang kadaluarsa. Dan 3. Dakwah yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang pada pihak yang berhutang maupun pembayarannya. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi hukum positif Indonesia. 1. Arbitrase biasanya dalam bentuk kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalah Indonesia, yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam. Kedua, Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan bank syariah. Dan yang ketiga, BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non-Islam. Perdamaian dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR. Konsep sul perdamaian sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu doktrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Tentunya manusia menginginkan seluruh aspek kehidupan yang nyaman. Pemikiran kebutuhan akan lembaga sul atau perdamaian pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana. Arbitrase dispute rasional ADR. Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang terkait dengan perdamaian, baik yang masih dalam bentuk upaya, kasus-kasus yang sudah diputus oleh arbitrase BANI, dengan demikian penyelesaian sengketa dengan cara ADR merupakan alternatif yang menguntungkan. Bentuk-bentuk ADR sebagai berikut: konsultasi, negosiasi, konsolidasi, dan pendapat atau penilaian ahli.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.